Salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Pada hari ini kami baru saja olahraga sehat, olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat, berdua di Stadion Maguwarjo. Panas banget. Kondisi udara di Jogja kondisi panas. Tadi sebenarnya akan membuat rekaman di stadion, tetapi akhirnya kami kembali ke rumah yang relatif agak sejuk. Dan kiranya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam kebahagiaan dan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti biasa dalam proses pendinginan ini, kami dan khususnya saya hendak sharing kehidupan tentang pengalaman hidup saya. Tema kali ini dalam sharing kehidupan adalah dalam Kristus ada kasih, ada damai sukacita, ada kerendahan hati, ada suasana rileks dan pengharapan. Dan ini ada ayam tetangga yang berkokok. Ya sudah, tidak apa-apa, biarlah suasana alami saja. Saudara-saudaraku, saya bersaksi memberikan sharing kehidupan bukan karena saya orang baik-baik, bukan karena saya orang benar, saudara-saudaraku. Bahkan saya banyak tidak benarnya di dalam kehidupan ini. Saya baru merasakan damai sukacita, baru dapat merasakan kasih Tuhan, baru dapat merasakan indahnya hidup ini sekitar 3 tahun ini. Sekitar mulai tahun 2017, dan juga memang diawali dengan kehadiran cucu, dan kemudian Tuhan memberikan perkenan, kesempatan saya mendapatkan sakit penyakit kronis, saluran pencernaan, potong usus, serangan jantung, alergi, sesak napas, asam urat, bronkitis, dan sebagainya. Justru di saat itulah saya merasakan kehadiran Tuhan. Saudara-saudaraku, saya berharap semoga saudara-saudaraku sudah sejak lama merasakan kehadiran Tuhan. Saudara-saudaraku sebagai pengikut Kristus merasakan indahnya kasih Tuhan, merasakan damai sukacita, merasakan buah-buah roh, merasakan indahnya kerendahan hati, merasakan pengharapan, dan hidup ini bahagia dengan kondisi yang rileks, saudara-saudaraku. Mengapa itu menjadi sharing kehidupan dan menjadi saksi bagi diri saya? Saudara-saudaraku, saya sudah lama menjadi Kristen. Sejak kelas 5 SD, kemudian saya dibaptis. Dan saya rajin beribadah, saudara-saudaraku. Saya nyaris tidak pernah tidak beribadah semenjak tahun 1982, ketika saya bekerja dan di Kalimantan. Saya selalu rajin ibadah di gereja. Hampir setiap minggu saya tidak pernah absen. Dan semenjak itu saya juga aktif pelayanan, saudara-saudaraku, menjadi guru sekolah minggu di daerah transmigrasi Angkatan Darat yang disingkat Transat. Kemudian juga pelayanan di transmigrasi yang agak jauh dari Banjarbaru. Lokasi saya bekerja di Banjarbaru, dekat Banjarmasin. Kemudian saya menggunakan kendaraan ratusan kilo ikut kegiatan pelayanan di daerah transmigrasi juga, saudara-saudaraku. Kemudian saya menjadi ketua pemuda, saya menjadi majelis. Semua hidup saya untuk kegiatan pelayanan, saudara-saudaraku. Jadi secara fisik, secara permukaan, saya sungguh menjadi orang Kristen yang kelihatan sungguh baik dan benar. Tetapi kenyataannya di dalam diri saya masih ada celah-celah. Di dalam diri saya, hidup saya belum melekat secara pribadi berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah maka ketika ada celah, seberapapun juga keaktifan saya rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan,
dan saya membiarkan celah itu, maka hidup saya seperti suam-suam kuku. Saya aktif, tapi hidup saya tidak merasakan indahnya kasih Tuhan. Saya tidak merasakan damai sukacita, saudara-saudaraku. Hidup saya ternyata saya aktif tapi sebenarnya untuk diri saya sendiri. Bukan dalam kerendahan hati bahwa hidup itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hidup saya jadi tegang, tidak rileks. Jadi saudara-saudaraku, setelah saya mendapatkan lawatan dan jaman Tuhan, walaupun dengan cara saya harus merasakan sakit penyakit kronis, tapi di saat itulah Tuhan ingin merendahkan diri saya, ingin menghancurkan hati saya yang keras, yang tinggi hati. Tetapi semenjak saya sakit penyakit kronis, saya serangan jantung, dan kemudian ketika mau masuk ke ruang operasi, disitulah saya merasa tidak berdaya, saudara-saudaraku, bahwa hidup itu benar-benar milik Tuhan dan karya Tuhan. Maka di saat itulah saya pasrah, berserah, dan mohon ampun kepada Tuhan. Saya berdoa pada saat itu karena saya ada polip usus, harus dipotong 1 meter. Sebulan kemudian saya serangan jantung dan beberapa kali. Dan di saat itulah saya mohon kepada Tuhan dalam doa bahwa kiranya diberi kesempatan hidup, saudara-saudaraku. Karena saya banyak kesalahan dan dosa, dan saya belum mengaku dosa, belum bertobat. Dan saya mohon kepada Tuhan, berikanlah kesempatan hidup agar saya diberi kesempatan untuk mengakui segala kesalahan, memohon ampun dan bertobat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saya diberi kesempatan, dan semenjak itu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam jalan Tuhan. Dan semenjak itu, saudara-saudaraku, di dalam proses pemulihan hidup saya merasakan indahnya kasih Tuhan. Jadi ketika saudaraku sebagai pengikut Kristus akan terlihat, saudaraku, akan terlihat dan akan merasakan. Yang pertama, kasih. Di dalam dirinya ada kasih. Jadi ketika di dalam diri saudara masih ada kedagingan, masih ada kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, dengki, ketamakan, kerakusan, maka marilah kita melihat di dalam diri kita itu bahwa ketika masih ada akar kepahitan, maka sebenarnya masih ada celah bahwa hati kita belum sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Belum sepenuhnya Roh Kudus bersemayam di dalam hati kita. Karena ketika Roh Kudus bersemayam di dalam diri kita, maka segala akar kepahitan, segala kebencian, dengki, iri, kesombongan, kemudian ketamakan, kerakusan, hidup dalam kedagingan itu akan semakin sirna, akan semakin luruh, saudara-saudaraku. Tentu sebagai manusia masih ada potensi untuk marah, masih bisa tersinggung. Tetapi itu menjadi hal yang bukan yang dominan lagi, tetapi semakin menipis. Dan ketika kita mau marah dan tersinggung, kita akan kembali untuk bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang berkuasa, yang bersemayam di dalam diri kita, yang menolong dan membimbing kita. Jadi di dalam diri kita akan ada terang. Ketika kita sudah bertobat, mengaku dosa, maka disitulah ada terang. Tuhan Yesus Kristus datang, Roh Kudus datang, memberikan terang, dan hati yang gelap akan menjadi terang, saudara-saudaraku. Karena tidak ada terang dan gelap bercampur. Demikianlah, saudara-saudaraku. Yang pertama, ada kasih. Maka tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada kebencian. Pertama adalah kasih. Kita akan merasakan indahnya hidup ini dalam kasih Tuhan. Yang kedua, ketika ada kasih, maka akan ada damai sukacita. Ada damai sejahtera di dalam diri kita, di dalam hati kita. Saudaraku, saya pernah bersaksi juga dalam sering kehidupan. Saya sering tertawa, saudaraku. Bahkan dulu saya menjadi pelawak. Tapi hati saya tidak ada damai sukacita. Senyum saya terpaksa, kata ponakan saya. Tetapi puji Tuhan, sekarang saya bisa merasakan indahnya kasih Tuhan, bisa merasakan damai sukacita, dan bisa tersenyum, saudara-saudaraku, dari hati. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita sudah dalam Tuhan Yesus Kristus, ada indahnya kasih Tuhan, ada damai sukacita, ada rasa tersenyum itu dari hati,
bukan keterpaksaan. Ketika kita tersenyum, kita bahagia, itu dari hati, bukan terpaksa, bukan hanya permukaan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ketika kita sudah dalam Tuhan yang benar, sudah melekat dalam Tuhan, sudah ibarat Tuhan itu pohon, kita adalah ranting, kita sudah melekat, maka ranting itu nggak akan kering. Dan karena ranting, dia tidak akan sombong, saudara-saudaraku. Dia bukan pohon, hanya ranting. Jadi ranting itu sangat tergantung dari pohon kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita sudah dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti ada indahnya kasih Tuhan yang pertama, yang kedua ada damai sejahtera, yang ketiga ada kerendahan hati. Jadi kita tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh, tidak lagi tinggi hati, tapi ada kerendahan hati yang mau mendengar, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau mendengar nasihat firman Tuhan, mau mendengar nasihat orang lain, mau dapat melihat kelebihan orang lain, bahwa bukan kita, di atas langit masih ada langit. Jadi kita akan merasakan dan mau menerima bahwa orang lain memiliki kelebihan. Itulah saudara-saudaraku. Maka yang ketiga, ketika kita menjadi pengikut Kristus, pasti ada kerendahan hati. Yang keempat, itu ketika kita menjadi pengikut Kristus, akan ada kondisi yang tenang, yang tentram, yang rileks, saudara-saudaraku. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, karena merasakan indahnya kasih Tuhan, ada damai sejahtera, ada kerendahan hati, maka hidup kita akan lebih tenang, lebih tentram, dan rileks. Tidak tegang, tidak mudah tersinggung, tidak marah, tidak dengki, tidak ada kebencian. Karena hati kita sudah murni, sudah terang, sudah dalam kasih Tuhan, sudah dalam terang Tuhan. Maka segala akar kepahitan, segala kegelapan, karakter kedagingan, kedengkian, kebencian, kemarahan, tinggi hati, mudah tersinggung akan semakin sirna, sehingga kita akan tenang, tentram, rileks, dan bahagia. Demikian. Jadi menjadi pengikut Kristus itu indah, saudara-saudaraku. Jadi ketika Anda indah dalam kasih Tuhan, Anda sudah merasakan damai sejahtera, dapat rendah hati, maka hidup saudara akan tentram, tenang, rileks, dapat merasakan indahnya dunia ini. Hal-hal yang sederhana pun membuat bahagia, saudara-saudaraku. Yang kelima, ketika kita sudah dalam kasih Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus yang melekat dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh totalitas, taat dan setia kepada Tuhan, ada pengharapan. Jadi setiap hari kita tuh akan ada pengharapan. Setiap hari selalu hal yang positif, sesuatu bahwa hidup itu akan indah semata. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada kegelisahan, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah mengeluh. Tapi hidup ini ada pengharapan, bahwa hidup itu bersama Tuhan, hari ini dan selanjutnya akan ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, dan ada pengharapan di dunia maupun di kelak kemudian hari. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah dalam genggaman Tuhan. Sehingga itulah saudara-saudaraku, maka saudara-saudaraku, marilah kita taat dan setia kepada Tuhan, kita melekat yang sungguh dalam Tuhan, hidup taat dan setia, jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah seperti saya. Dalam hidup saya sebelumnya, saya aktif di gereja, aktif beribadah, aktif pelayanan, tapi saya hidup dalam kedagingan. Maka itu menjadi tegang, saudara-saudaraku. Ada kemarahan, ada mudah ketersinggungan, mudah marah. Dan sekarang saya sudah bertobat dan mengaku dosa, dan saya ingin menghilangkan segala akar kepahitan, segala kedagingan, segala hal-hal yang negatif. Saya hanya ingin hidup yang positif dan bisa bermanfaat bagi dunia ini, dan saya ingin hidup yang baik dan benar. Saudara-saudaraku, demikian kesaksian saya pada pagi hari ini. Terima kasih berkenan mendengarkan. Terima kasih istri saya yang selalu taat, sabar untuk menemani saya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita hidup dalam Tuhan, berpegang sungguh, melekat dalam pohon kehidupan, yaitu
Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam buah roh, selalu dalam kasih, hidup damai sejahtera, hidup dalam kerendahan hati, hidup damai, tentram, tenang, dan dalam pengharapan kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam bahagia. Terima kasih. Haleluya.